Here we go. Miliano Jonathan akhirnya siap dinaturalisasi. Wow, kata itulah kita sematkan untuk bintang daripada FC Utrecht, yang mana secara mengejutkan ini banyak kabar beredar bahwasanya Miliano Jonathan akan segera dinaturalisasi. Wow, ini bukan tanpa alasan berita ini beredar di muka bumi, asik. Maksudnya di jagat sosial media, karena ini beritanya ya walaupun sebenarnya belum ada konfirmasi langsung daripada seorang Miliano Jonathan, tapi banyak sekali tanda-tanda sehingga bisa berspekulasi bahwasanya ini Miliano Jonathan sedang dalam tahap proses naturalisasi. Apa itu? Nah, jadi ini langsung dapat kabar dari bapaknya. Jadi bapaknya Miliano Jonathan, yaitu Deco Jonathan, dia itu secara terang-terangan, secara belak-belakan ngepost di sosial medianya, di Instagramnya. Di situ ada Miliano Jonathan, baru emaknya, baru ada bapaknya. Nah, bapaknya itu kayak selfie yang mana bercaptionkan "Say goodbye to my loved ones". Jadi kemungkinan di sini bapaknya dan juga kepada Miliano Jonathan kayaknya akan pergi. Jadi bapaknya ini macam mau melepas anak dan istrinya untuk ke suatu tempat, dan kita penasaran tempatnya mana sih, kemana kan gitu. Ternyata di Instastory setelahnya itu ada pesawat Emirates, dan juga setelahnya lagi ada Dubai International Airport. Nah, jadi dia lagi transit lagi di Dubai, dan yang buat kita itu shock dan terkejut adalah tujuan dia setelah transit. Apa itu? Yes, Jakarta. Yang diperkirakan dia akan tiba di Jakarta pukul 10.55 atau kisaran jam 11 WIB, guys. Luar biasa. Nah, muncullah spekulasi, ya kan? Jakarta, guys. Jakarta itu ibu kotanya Indonesia. Udah, walaupun kata Nusantara ya. Ngapain seorang Miliano Jonathan datang ke Indonesia? Kan itu menjadi pertanyaan penting itu, guys. Kalau bukan untuk naturalisasi, ya kan? Ya walaupun sempat ada yang bilang, ya bang, dia kan punya keluarga di Depok, dia kan keturunan Depok, ya mungkin aja dia mau ketemu neneknya. Iya pula. Nah, yang aku jadi bingung di sini, kalaupun dia memang betul-betul mau liburan ke Depok, ya kan, mau jumpa neneknya, kenapa bapaknya nggak ikut? Sedangkan di sini yang punya darah keturunan Indonesia itu adalah bapaknya. Bapaknya itu punya mama. Nah, makanya di sini dibilang Miliano memiliki darah Indonesia dari nenek, jalur ayahnya atau jalur bapaknya. Sedangkan bapaknya nggak ikut karena bapaknya melepaskan anak dan istrinya. Seperti itu. Jadi kayaknya kemungkinan kecil lah untuk katanya mau mudik dia ke Depok. Kalaupun mudik pasti seharusnya bapaknya juga ikut untuk ketemu mamanya kan gitu. Bapaknya mau ketemu mamanya alias neneknya Jonathan. Nah, jadi beredar berita sebenarnya Miliano Jonathan bukan mau mudik, tapi memang diam-diam makan dalam nih anak nih. Miliano Jonathan kayaknya mau diproses naturalisasi, guys. Karena kebetulan juga PSSI sempat kita mendengar berita bahwasanya ini tidak akan menjadi naturalisasi yang terakhir. Orang di James DKK bakal lebih gencar lagi untuk naturalisasi. Dan banyak sekali nama-nama kandidatnya, termasuk Miliano Jonathan. Dan kayaknya ini menjadi clue yang cukup besar. Ditambah lagi yang buat aku jadi makin yakin, Miliano Jonathan kayaknya mau menutup ini. Jadi Miliano Jonathan kayaknya nggak mau ngumbar-ngumbar berita dia mau ke Jakarta. Kenapa? Karena dia nggak nge-repost story dari bapaknya. Dia tuh kayak nggak ada nge-repost story dari bapaknya. Tapi tunggu. Sorry. Ini kan Deco Jonathan yang yang buat story. Oh, astagfirullahaladzim. Kayaknya betul bapaknya ikut juga, guys. Oh, Majang. Berarti tunggu. Aku kayak salah paham nih. Say goodbye to my loved ones. Berarti bapaknya ikut juga, tapi dia bilang tunggu. Dia mau bilang say goodbye. Jadi dia mau bilang ya selamat jalan untuk mungkin sampai jumpa lah kepada orang-orang tersayangku, ya kan? Oh, salah aku, guys. Kayaknya ini
bapaknya aja yang mau pergi. Kayaknya bapaknya aja yang mau pergi, terus dia ninggali anak dan istrinya. Oh alah. Sekarang baru connect aku pas mau ngomong ini tadi, bahas apa tadi namanya, nggak nge-repost. Iya, karena aku mikir juga ya kan, nggak nge-repost ngapain? Kok nggak mungkin lah anak nggak nge-repost bapaknya gitu kan? Tapi setelah mikir lagi, berarti ini kan yang buat story IG bapaknya, berarti bapaknya lah ya kan yang pergi. Ah ini berarti pas lah, kayaknya betul lah ini mau mudik dia nih. Tapi nggak tahu, ini kita nggak tahu juga ini kabar beritanya gimana. Tapi kalaupun memang, soalnya besar juga kemungkinan coba bapaknya. Kenapa? Dia mengucapkan selamat jumpa lagi, sampai jumpa lagi kepada anak dan istrinya. Terus dia ngepost story Jakarta, maksudnya penerbangan itu ke arah Jakarta lagi di Dubai. Berarti bapaknya yang lagi mau balik, mau mudik. Oh mungkin baja bapaknya mau lebaran guys, ya kan? Padahal aku udah buat banyak skema, alasan-alasan kenapa dia itu mau menerima naturalisasi. Kenapa? Karena sebelumnya Miliano Jonathan tuh terang-terangan guys nolak naturalisasi. Bukan karena memang nggak mau, tapi dalam artian dia gini, dia mau fokus dulu kepada klubnya. Karena dia kan baru pindah nih dari Vitesse Arnhem ke FC Utrecht, dan di FC Utrecht juga dia masuk menggantikan oleh Romeni yang pindah ke Oxford. Nah, besar harapan klub itu dia gacor di klubnya. Dan itu juga dibarengi dengan klub percaya sama si Jonathan ini dengan udah 6 kali main guys. Pemain baru datang udah diturunkan 6 kali. Nah ini kan jadi kepercayaan yang besar daripada klub kepada Jonathan, dan Jonathan nggak mau menyanyiakannya. Makanya dia mau fokus kepada klub. Itu alasan pertama dia. Sama kayak Elkan Bagot. Nah alasan kedua ini yang agak nyelkit. Apa itu alasan kedua? Alasan keduanya adalah katanya jaraknya yang terlalu jauh. Kalau dia masalah jarak, apa cerita itu dengan si Martin Paes? Ya kan? Ngeri nggak tuh, Martin Paes paling jauh loh. Tapi dia mau datang ke Indonesia, mau membela timnas Indonesia. Ditambah lagi, banyak loh pemain-pemain Eredivisie yang main di timnas. Jauh juga, tapi nggak ada kata cerita jauh-jauh. Malah orang tuh excited banget untuk datang. Bahkan kayak yang oleh Romeni, Marcelino, baru juga Nathan, itu dari Inggris lagi kan, jauh lagi. Tapi mereka nggak ada itu komentar masalah jauh dan jarak. Ya menurut aku ya pasti ya, karena memang kebetulan dia pengen masih berharap dipanggil timnas Belanda. Itu sih logikanya, ya kan. Tapi itu keputusan dia dan tetap kita harus respect dan apresiasi. Nah tadi aku sempat udah buat apa ya, alasan kenapa dia itu mau pindah ke Indonesia, alias maksudnya mau masuk timnas Indonesia. Yang pertama adalah karena memang kebetulan timnas Indonesia ini peluang untuk masuk Piala Dunianya semakin terbuka lebar. Ya meskipun baru aja dibantai sama ini ya, sama Australia, tapi peluang itu masih terbuka, apalagi nanti menghadapi Bahrain kalau menang dan lawan China menang. Ya itu masih ada harapan di round 4. Dan dengan hadirnya Miliano Jonathan pasti bisa membantu banyak banget timnas Indonesia. Apalagi di sayap kanan, ini kan dia modelnya kayak Arjen Robben. Dia pemain kidal tapi sering di sayap kanan karena dia itu ingin mau dribbling, nekuk, dan dia nge-shoot. Nah itu model daripada Miliano Jonathan. Nah jadi dia diproyeksikan di posisi itu, dimana lagi posisi itu nggak ada orang yang tepat. Dalam artian selalu berubah-berubah, nggak ada orang yang konsisten di situ. Karena nanti Eliano, kadang nanti Strike oleh Romeni, Egy Maulana Fikri, baru Marcelino, Yakob Sayuri. Pokoknya banyak semua orang dicoba di posisi itu, tapi nggak ada yang konsisten. Nah, kalau misalnya Miliano Jonathan masuk ke timnas, pasti dia akan ditempatkan di posisi itu dan bisa udah pakem. Di kiri Orat Mangun, di kanan ada Miliano Jonathan, baru di tengah oleh Romeni, dan belakangnya ada Marcelino. Boom! Itu komposisi paling ideal untuk timnas Indonesia. Tapi nengok daripada story ini bapaknya, aku jadi nggak apa ya kan, jadi nggak yakin 100% ini dia mau dinaturalisasi atau jangan-jangan bapaknya memang mau mudik gitu. Tapi let's see tomorrow at 11 morning. Kita pokoknya tengok aja besok jam 11 pagi. Apakah cuma bapaknya aja sendiri atau sebenarnya ini kayak ngeprank doang? Ya kan, rupanya ikut Miliano Jonathan sama emaknya, ya kan. Ternyata mereka bertiga, gaya aja rupanya cuma sendiri.
Kita nggak ada yang tahu, ya kan? Oke, aku terusin aja lah alasan kenapa Milano Jonathan mau ya, yang menurut aku itu masuk akal. Yang kedua, makin banyak pemain Belanda yang join, bukan pemain Belanda, tapi pemain diaspora yang berasal dari Belanda, itu mau join ke timnas Indonesia. Ya kan, kayak Tom Hai, Kelvin Verdong, dan Michel Gers yang marketnya jauh 10 kali lipat daripada seorang Milano Jonathan. Baru juga Ole Romeni, itu pemain-pemain yang berkarir di Liga Belanda dan sudah gabung ke timnas Indonesia. Paling terbaru Dean James di Go Ahead Eagles. Jadi ini sebuah trigger bagi dia, waduh makin banyak nih join, asik juga nih, gitu. Jadi kemarin itu dia takut karena memang jarak, tapi karena udah ada orang rame, jadi kayaknya mungkin dia ya nggak merasa masalah lagi untuk jarak gitulah, ya kan. Walaupun sebenarnya tetap aku yakin dia masih pengen masuk timnas Belanda gitu, ya kan. Baru juga yang ketiga alasannya adalah ya itu tadi, dia bakal ditempatkan sebagai pemain starter, tidak jadi pemain cadangan. Dan yang keempat, ya PSSI memang jago untuk merayu dan juga meyakinkan dengan proyek-proyek yang cemerlang. Kita tahu PSSI ini hebat semenjak dipegang Pak Erick Thohir. Yang nggak hebatnya cuma mencak Sintayong aja, selebihnya hebat banget Pak Erick Thohir. Ambisius banget, ya kan, yang mana banyak sekali perubahan-perubahan terjadi baik itu di Liga maupun di Timnas, mendatangkan VAR, baru mendatangkan wasit luar negeri. Itu patut kita apresiasi guys ya, tapi kadang itulah manusia kan. Ada satu kesalahan, banyak kebaikan hilang, semua kebaikan gara-gara satu kesalahan. Tapi memang fatal pula kesalahannya, ya kan. Aduh. Tapi semoga aja kalaupun memang jangan Pak Erick Thohir jangan mundur lah, jangan dipecat lah, atau jangan mundur lah ya. Karena kalau Pak Erick Thohir mundur, aku takut kita akan mundur lagi timnas kita guys, serius. Buatlah ini jadi pembelajaran bagi kita bersama guys, ya kan. Baru jadi baru yang terakhir ya menurut aku ya, popularitas. Kita tahu siapa yang masuk ke timnas pasti popularitasnya meningkat. Ditambah lagi timnas Indonesia ini sangat seksi, dibahas di mana-mana. Bahkan kemarin aja di-share sampai 149 negara. Semua orang menonton Indonesia. Banyak orang membicarakan Indonesia karena memang banyak pemain keturunan Belanda main di sini. Jadi banyak nama-nama besar sehingga sering sekali menjadi perhatian dunia. Dan dengan hadirnya Milano Jonathan ke timnas, berarti bisa diprediksi dia juga akan menjadi perhatian dunia seperti itu. Jadi itulah beberapa yang mungkin bisa aku bilang alasan kalau misalnya memang Milano Jonathan mau ke timnas Indonesia. Tapi let's see tomorrow lagi, aku bilang kita lihat aja besok. Oke, komen di kolom komentar gimana pendapat kalian guys, apakah benar tim Milano Jonathan akan segera dinaturalisasi? Komen di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.